Isra Mi'raj sering dianggap kisah yang paling sakral di dalam Islam. Tapi ada satu hal kecil yang jarang disadari banyak orang. Kisah ini tidak ada di dalam Quran. Kali ini saya tidak mau berdebat mengenai iman. Saya juga tidak mau menghina siapapun. Saya cuma mau bertanya satu hal yang sangat sederhana. Apakah kisah ini wahyu atau cuma cerita? Dan kita mulai dari suatu hal yang paling dasar yang sering kita abaikan, yaitu bahasa. Di dalam kisah ini, Nabi Muhammad naik ke langit. Ketemu nabi-nabi sebelumnya. Ngobrol lancar. Saling paham. Masalahnya, mereka beda ribuan tahun. Dan bahasa itu tidak abadi. Bahasa mati. Tapi mungkin di sorga, bahasa bangkit kembali. Seakan sorga itu adalah museum bahasa. Sebelum lanjut ke cerita sorga, saya mau bercerita mengenai pengalaman pribadi dulu. Waktu saya kerja di Malaysia. Saya pernah bilang kepada sekretaris saya seperti ini. Aduh, punggung saya gatal. Kalau boleh ada yang garuk, senanglah. Maksud saya, punggung saya gatal. Kalau ada yang bisa menggaruk, itu nyaman sekali. Enak. Itu dalam bahasa Indonesianya. Sekretaris saya marah. Saya bingung. Saya pikir saya cukup sopan. Ternyata di Malaysia, punggung artinya bokong, pantat. Jadi yang dia dengar itu bukan keluhan medis, tapi dia dengar kira-kira begini. Pantat saya gatal, tolong digarukin. Untung saya tidak pernah menggunakan kata pantat. Karena di Malaysia, itu artinya lain lagi. Pantat, artinya, di Malaysia, itu adalah kata kasar untuk anunya wanita. Jadi kalau kata punggung, pantat, sikat gigi bisa bikin ribut, ya sikat gigi juga. Kalau Anda ngomong sikat gigi, orang ketawa. Itu baru di negara yang serumpun bahasanya. Bagaimana kalau di sorga nanti? Bahasa serumpun saja bisa bikin salah paham. Bagaimana bahasa sorga nanti? Sekarang ini kita perhatikan. Bahasa serumpun. Zaman sama. Jarak dekat. Manusianya nyata. Dan tetap salah paham total. Sekarang bayangkan nabi yang beda ribuan tahun. Beda benua, beda negara, beda bahasa yang mati, tapi di sorga. Semua lancar ngobrol. Tidak ada satupun yang salah paham. Langit pertama. Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam. Nabi Adam diklaim sebagai manusia pertama. Belum ada suku, belum ada peradaban, belum ada bahasa baku. Tapi menurut ceritanya, dia bilang dengan sopan, "Selamat datang wahai Muhammad." Ini kalimat tingkat bahasa formal. Bukan, siapa lu? Adam itu manusia pertama. Apa betul sudah ada bahasa baku yang sopan? Yang jadi pertanyaan saya sederhana. Bahasa apa yang dia pakai? Pilihan kita ada 3. Satu bahasa isyarat. Ya, seperti itu. Yang kedua bahasa alam. Awan, awan. Yang ketiga bahasa orang Bushman. Itu seperti yang di film God Must Be Crazy. Seperti itu. Ini manusia pertama loh. Belum ada kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Belum ada ejaan yang disempurnakan, tapi dialognya formal dan rapi. Belum ada grammar. Ternyata sorga lebih dahulu punya protokol bahasa. Langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Bahasa mereka, bahasa Aram atau Arameak, atau Aramea. Masalah kecilnya,
Bahasa itu sudah mati 400 tahun sebelum Nabi lahir. Sudah nggak dipakai lagi. 400 tahun. Apa artinya? Di sorga, bahasa mati itu masih dipakai. Menarik juga. Mungkin dialognya seperti ini. Nabi bisa ngomong, Slomo, selama. Nabi Muhammad jawab, say what? Ngomong apa lu? Kalau pakai dialek Jakarta. Terus malaikat berinisiatif untuk membantu. Mohon tunggu. Kita sedang buka Google Translate sorga. Sorry, this language is no longer supported. Alamak, Google-nya juga udah nggak jalan. Kelihatannya sistem di sorga belum diupdate. Di langit ketiga, ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu hidup di zaman Mesir kuno. Bahasanya bahasa Mesir kuno, hieroglif. Hieroglif itu bukan alfabet, itu gambar. Ada gambar singa, gambar ular, gambar burung, ya, gambar mata. Seperti itu. Sekarang bayangkan, ya, Nabi Yusuf menyapa. Selamat datang wahai Muhammad. Dia pakai gambar bebek, ular, singa, paku. Ini mungkin dialog, tapi mungkin juga lukisan tembok, mural. Problemnya adalah ahli-ahli Mesir modern itu masih debat tentang arti yang ada di dinding-dinding piramid itu. Tapi Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad ngobrol lancar, saling mengerti. Hebat kan? Ahli Mesir saat ini aja masih debat, tapi Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf bisa ngobrol lancar. Hebat itu. Mau Google Translate? Ya kamusnya aja nggak ada. Terus mau pakai ChatGPT? Ya belum di training dia, karena nggak ada yang bahan buat training dia, masih debat. Tapi mungkin juga di sorga itu pakai software eksklusif. Belum ada di dunia saat ini, karena dia softwarenya eksklusif. Ini anehnya ya. Semua nabi, beda zaman, beda budaya, beda bahasa, tapi semuanya sopan dan formal. Kalimatnya mirip. Ini kayaknya sih ditulis oleh satu orang. Ya nggak tahu lah siapa itu. Mungkin Bukhari, Muslim, atau siapa yang nulis. Salah ngomong. Oke, kita sekarang di langit keempat. Nabi Idris. Banyak orang bahkan lupa siapa dia, nabi siapa. Aku juga cuma tahunya dari nama. Kebetulan temanku ada namanya Erizon Idris, Zulkifli Idris, Idris Elba, yang film. Terus bahasanya apa Nabi Idris? Kita nggak tahu. Lah orang dari mana juga kita nggak tahu kok. Langit kelima, Nabi Harun. Ini sih biasanya nabi pendamping. Nabi pendamping Nabi Musa. Ketika ketemu mungkin dia cuma bilang, kalau Musa nggak ada, saya yang jaga. Tapi dia ada tuh di langit berikutnya. Kesana aja lah, silakan lanjut. Langit keenam, Nabi Musa. Di sini klimaks ceritanya. Waktu itu Nabi sudah ketemu sama Tuhan dan diwajibkan sholat 50 kali per hari. Nabi Musa bilang, umatmu tidak sanggup sholat 50 kali. By the way, Nabi Musa pakai bahasa apa ya? Tapi ada kemungkinan Nabi Musa pakai bahasa Mesir kuno atau bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani yang dipakai orang Yahudi sekarang. Tapi anyway, itu udah yang lewat ya. Terus, lalu Nabi pergi lagi ke Tuhan, ngomong Tuhan. Lalu Nabi tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan dikurangin jumlah sholatnya. Terus dia turun lagi, ketemu Nabi Musa. Dia bilang, oh itu masih kebanyakan, gak akan sanggup umatmu. Nabi balik lagi ke Tuhan, bolak-balik, naik turun. Wow. Pertanyaan logisnya, Tuhan itu kan maha tahu kan? Tapi Nabi Musa lebih tahu kapasitas manusia. Tuhan kasih 50 kali sholat per hari. Tapi Nabi Musa lebih tahu kapasitas manusia.
Gak sanggup umatmu. Nah, Tuhan udah nyuruh 50, masa Tuhan gak tahu sih kapasitas umat Nabi Muhammad? Kok Nabi Musa lebih tahu dari Tuhan? Jangan-jangan Nabi Musa al-alim. Waduh, repot kalau Nabi Musa al-alim itu. Nggak ingin Tuhan. Nah kalau gitu Tuhan itu siapa? HRD kosmik. Musa seperti manajer. Minta kurangi lagi, mereka nggak sanggup. Bahkan Tuhan pun perlu feedback lapangan. Kalau gitu dia nggak maha tahu dong. Dia masih perlu feedback, nggak bisa disebut al-alim. Langit ketujuh. Nabi Ibrahim dia ketemu. Ini lebih seru lagi, karena apa? Nabi Ibrahim itu bapak daripada agama monoteisme. Tapi masalahnya, bahasa Ibrani belum mapan. Bahasa Arab pun belum ada. Aksara standar juga belum ada. Nabi Ibrahim ngobrol pakai bahasa apa? Karena apa? Nabi Muhammad kan bahasanya bahasa Arab. Zaman Nabi Ibrahim belum ada orang Arab. Orang Israel, orang Yahudi pun belum ada. Kalau ditanya, orang Arab yang pertama itu siapa? Ya Ismail, anaknya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Dan juga bukan orang Yahudi. Karena orang Yahudi mulainya dari Ishak. Nabi Ibrahim itu pendiri agama monoteisme. Bahasanya belum lahir. Cerita ini semua tidak peduli sejarah. Cerita ini mau terlihat sakral. Dikasih label hadis atau sirah. Aneh ya. Beda ribuan tahun, beda benua, beda bahasa, tapi semua bilang kalimat yang sama. Ahlan wa sahlan ya Muhammad. Selamat datang wahai Muhammad. Assalamualaikum. Ini seperti sinetron. Skrip sama, kostum beda. Saya tidak mentertawakan Tuhan. Saya cuma bertanya. Kalau cerita ini mustahil secara bahasa, mungkin masalahnya bukan di iman kita. Mungkin kisah ini bukan wahyu. Ini cerita biasa. Mungkin pakai sedikit bumbu-bumbu dongeng. Karena kalau Tuhan mau bicara, dia tidak perlu Google Translate. Dan sebetulnya Tuhan sudah bicara lengkap. Namanya Quran. Ini masih ada persoalan lain yang tersisa. Cerita Isra Mi'raj ini dipercayai sebagai cerita di mana Nabi memperoleh perintah untuk sholat 5 kali sehari. Kalau cerita ini absurd, aneh gitu, bagaimana dengan sholat yang 5 waktu itu? Apa benar 5 waktu? Saya percaya untuk daerah Indonesia atau banyak tempat di bumi ini memang 5 waktu. Tapi tidak semuanya mungkin. Tapi apa betul Quran mengatakan begitu? Perintah sholat itu adanya di Quran. Bukan di cerita-cerita seperti ini. Itu lain kali kita bahas. Silahkan subscribe channel ini dan klik notifikasi. Kalau nanti ada video tentang sholat 5 waktu, waktu-waktu sholat, dan bagaimana cara sholat, menurut Quran, menurut Tuhan, bukan menurut kata orang loh. Anda bisa memperoleh notifikasinya. Silahkan subscribe dan klik notifikasi, dan jangan lupa bagikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun bisa memperoleh manfaat daripada video ini. Salam sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga. Saya Syekh Imam Semar Al-Kafir Kalkal Jail Muskila mengundurkan diri. Masalamah ilaliko sayonara auf the same. Bye bye. See you later alligator.